Halo semuanya, perkenalkan aku M. Adil Afensya. Aku dari Universitas Sriwijaya, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dengan NIM 030411825312. Di sini aku akan bercerita nih tentang pengalaman aku selama mengikuti mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Video ini aku buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester sebagai penelitian ujian akhir semester. Nah, jadi apa aja sih yang aku pelajarin selama mata kuliah kewarganegaraan? Nah, kalian pernah nggak sih kayak tinggal di sebuah rumah tapi kalian nggak kenal rumah itu? Nah, itulah aku teman-teman. Ya, memang selama senior high school, selama SMA kita belajar yang namanya PPKN. Tapi hal ini berbeda dengan kewarganegaraan di universitas. Kewarganegaraan di universitas saya belajar tentang konstitusi, tentang hak dan kewajiban, tentang pilpres, terus juga tentang identitas nasional, tentang identitas daerah gitu. Terus lagi ya, banyak dan macam-macam. Nah, dari materi-materi yang disusun ini, kami melakukan sebuah diskusi, kami mempresentasikan, dan saya belajar banyak hal. Terutama, saya paling suka di materi hak dan kewajiban. Kenapa? Karena gini, teman-teman nggak tahu kalau kita itu sebenarnya secara pendidikan itu wajib dibiayai oleh negara, teman-teman. Sekolah dasarnya, tapi ya gitu deh, negara tidak well preserved, tidak well service ya, apa namanya itu tentang konstitusi ini. Mereka malahan mengurusi makan bergizi gratis. Ya, itulah ya. Pasti tentang kewarganegaraan ini saya belajar banyak dari konstitusi deh. Saya belajar tentang bagaimana sebuah negara itu ternyata memiliki kontrak sosial, yaitu sebuah konstitusi yang tidak boleh dilanggar, yang merupakan hukum dasar tertinggi. Karena kenapa? Karena konstitusi itu merupakan perjanjian luhur, teman-teman. Jadi itu amanat dari leluhur kita. Terus dengan kewarganegaraan juga saya belajar tentang pilpres deh. Di materi pemilu, pilpres, pilkada itu tidak hanya tentang kita berdemokrasi, memimpin pemilih, tapi di situ terjadilah sebuah pesta demokrasi, di mana ada kampanye, di mana kita menerima janji-janji manis, di mana kita menerima harapan-harapan baru dari pemimpin-pemimpin baru, dan juga di situ ada terjadinya kecurangan pemilu kayak wajar. Apakah itu masih terjadi? Ya, itu masih terjadi. Apakah ada bukti? Ya, well, I'm experienced on it, but I'm not really tidak terlalu memikirkan lah, karena saya waktu itu belum menyoblos, tapi orang tua saya yang dapat. Nah, intinya apa? Intinya itu terjadi aja tentang kecurangan. Terus selama pelajaran mata kuliah kewarganegaraan, saya juga mendapatkan pengalaman yang menarik. Apa itu? Dimana kita mahasiswa teknik yang biasanya itu berurusan dengan matematika, berurusan dengan kalkulus, integral. Ini agak unik di dalam mata kuliah pengembangan kepribadian. Terlihat sekali di sana bagaimana cara mahasiswa bicara, bagaimana cara mereka mengelola emosi sosial. Jadi manusia itu makhluk sosial gitu. Sekalipun itu
mahasiswa fakultas teknik yang cuma bisa ngitung gitu. Ya walaupun cuma 2 semester lah di MPK ini, tapi ini melatih kemampuan sosial, melatih emosional, melatih berpikir, melatih berbicara gitu, tidak sama tim dan sebagainya. Kayak kan kita dalam mata kuliah pengembangan karakter itu kita tidak dituntut kayak menganalisis sebuah rangkaian gitu, mengenali pola-pola matematika gitu, tapi kita dituntut untuk mengenali bagaimana kondisi sosial, kondisi masyarakat aktual terkini. Ya itu contohnya. Terus melalui mata kuliah pengembangan karakter ini, apakah karakter kita berkembang? Itu saya sendiri memang pada dasarnya memiliki ketertarikan dalam bidang sosial gitu, tapi dengan adanya mata kuliah ini saya lebih dapat mengembangkan dan dapat menganalisis lah bagaimana kondisi sosial di dalam mahasiswa lingkungan kampus. Karena kami waktu itu mendapatkan tugas wawancara sebagai ujian tengah semester, di mana kami meminta mewawancarai mahasiswa tentang kewarganegaraan. Karena terlihat sekali ketidaksiapan mahasiswa terutama di Unsri untuk memberikan pendapatnya di muka umum. Kenapa di muka umum? Ya, karena kami sorot oleh kamera dan kami izin buat di YouTube. Tidak tahu kenapa mereka begitu gugup hingga mereka tidak bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik. Tapi dari sana saya belajar bahwa mahasiswa itu harus multidisiplin. Tidak hanya harus bisa mahasiswa teknik, tidak hanya harus bisa ngitung matematika. Mahasiswa sosial tidak hanya bisa berpendapat saja, kalang itu gitu, tapi juga harus bisa kedua-duanya. Mahasiswa sosial mereka belajar statistik, mahasiswa teknik kami juga harus mengetahui tentang kondisi sosial. Kenapa itu penting? Karena banyak sekali pemimpin di luar sana yang tidak mengenal empati. Mereka korupsi, mereka melakukan tambang ilegal, mereka melakukan kerja-kerja laboratorium yang di luar dari kemanusiaan gitu. Nah, inilah pentingnya MPK. Menurut saya selain itu MPK juga berguna untuk menciptakan suatu generasi bangsa yang tidak hanya unggul di satu bidang, dan juga sebagai mahasiswa teknik dengan adanya MPK ini, pikiran kami itu jadi lebih terbuka. Terutama saya paling suka tentang MPK ini ya, karena saya memang sudah suka bicara walaupun masih artikulasinya masih kurang jelas. Ini saya suka menyampaikan pendapat karena balik lagi pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial gitu. Itu menurut saya. Ya, sebelum saya tutup nih, saya ingin memberikan 3 contoh bela negara. Yang pertama itu tentang belajar sungguh-sungguh. Yang kedua itu tentang menjaga lingkungan kampus. Yang ketiga itu tentang tidak merusak baru pabrik, tidak merusak fasilitas umum. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersungguh-sungguh merupakan bentuk bela negara karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Dengan ilmu dan keterampilan, pelajar, terutama mahasiswa, dapat membantu memajukan bangsa di bidang pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Sikap disiplin dan tanggung jawab dalam belajar juga menunjukkan rasa cinta tanah air. Ketika kita melihat ada sampah, meskipun itu bukan milik kita, ada baiknya kita menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Karena ini merupakan bentuk bela negara, karena lingkungan yang bersih mendukung kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Dengan menjaga kebersihan, kita akan mencegah penyakit dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warga negara. Sikap peduli lingkungan menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua adalah menjaga barang publik. Ketika di perpustakaan, jika kita telah selesai membaca buku, ada baiknya buku-buku tersebut disusun ke dalam rak, karena untuk menjaga agar buku tersebut hilang ataupun tumpahan air dan lain sebagainya. Nah, dengan menjaga barang publik seperti ini, kita membantu dan menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan manfaat bagi semua orang. Sikap tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap negara.